Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi bersama Pak Ate. Di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana menentukan model matematika dari soal program linear. Oke, untuk menentukan model matematika dari soal program linear ini sebenarnya masih cukup mudah karena kita hanya menentukan modelnya saja, bukan menentukan titik maksimum ataupun minimumnya. Oke, untuk soal yang pertama langsung saja di sini kita perhatikan. Seorang petani ingin memupuk tanaman jagung dan kedelai masing-masing dengan 300 gram urea dan 150 gram ZA. Untuk jagung katanya. Sedangkan untuk kedelai 600 gram urea dan 125 gram ZA. Petani tersebut hanya memiliki 18 kg urea dan 16 kg ZA. Buatlah model matematikanya. Oke, sebenarnya kalian boleh membuat ini ke dalam bentuk tabel. Kalau kita buatkan dalam bentuk tabel seperti ini misalkan, ya kan? Ada variabelnya jagung, kita misalkan X, kedelai, kita misalkan Y. Kemudian ada persediaan di bawahnya. Kemudian di sampingnya adalah apa yang dia ini kan, apa yang dia pupuk. Ada urea dan ZA, ya kan? Ureanya untuk jagung 300, sementara ZA-nya untuk jagung 150. Urea untuk kedelai 600, sementara ZA untuk kedelai 125. Kemudian persediaan urea itu adalah 18.000, persediaan ZA itu adalah 6.000. Ini semuanya sudah ada di sini kan, ini kilogram diubah ke dalam bentuk gram itu adalah 6.000, 18 diubah ke bentuk gram adalah 18.000, ya kan. Nah, selanjutnya kita tinggal buat dia ke dalam bentuk pertidaksamaan gitu ya. Oke, kalau misalkan jagungnya adalah X dengan kedelainya adalah Y, maka kita bisa buat di sini 300X. Kemudian kalau kita tambah dengan 600Y, 600Y. Kemudian persediaannya kan 18.000 ya. Kalau persediaannya 18.000, maka tidak boleh lebih dari 18.000 atau itu harus kurang dari sama dengan. Kalau sama dengan boleh, kalau kurang dari boleh, tapi tidak boleh lebih dari 18.000 karena persediaannya cuma 18.000 kan begitu. Nah, inilah pertidaksamaan yang pertama, gitu ya. Oke, kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua kan 150 itu untuk jagung ya kan. Berarti 150X kita buat di sini. Kemudian ditambah dengan 125Y. Kemudian persediaannya adalah 6.000. Kalau persediaannya adalah 6.000, maka tidak boleh lebih daripada 6.000. Jadi di sini kurang dari 6.000 gitu ya. Kurang dari 6.000. Selanjutnya, kalau kita mau buat batasnya, kan nilai X itu tidak ada yang negatif ya kan, kalau untuk jagung ataupun kedelai ya. Selanjutnya kita buatlah batasnya itu X-nya lebih besar daripada 0 dan Y-nya lebih besar daripada 0 juga. Lebih besar daripada 0. Ini ya, X lebih besar daripada 0, Y lebih besar daripada 0. Tetapi kadangkala ini tidak ada di option atau di pilihan itu tidak ada. Jadi dia harus kita kecilkan. Nah, bagaimana cara mengecilkannya? Kita kecilkan saja. 300, 600 dengan 18.000. Ini coba sama-sama kita bagi dengan, ini boleh kita bagi dengan 300 ya. Kalau kita bagi 300, maka nanti ini menjadi X ya kan, X ditambah dengan 600 dibagi 300 jadi 2 ya, 2Y, kemudian kurang dari 18.000. Kalau kita bagi dengan 300 itu adalah 60 ya kan, 60. Selanjutnya ini sama-sama kita bagi 150, 125 dengan 6.000 itu boleh kita bagi 25 ya. Sama-sama kita bagi 25. 150 kalau kita bagi 25 jadinya 6. 6X ditambah 125 kalau kita bagi dengan 25 itu adalah 5 ya. 5Y. Kemudian kurang dari sama dengan 6.000. 6.000 kalau kita bagi dengan 25 itu adalah 240 ya.
240. Selanjutnya batasnya tetap sama. Sehingga nanti ketika di option yang harus kita pilih adalah X tambah 2Y kurang dari sama dengan 60, 6X tambah 5Y kurang dari sama dengan 240, X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi inilah pertidaksamaan dari soal cerita ataupun model matematika dari soal cerita yang ada ini. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 2. Kita perhatikan di sini, produk A membutuhkan 30 kg bahan mentah dan 18 jam waktu kerja mesin. Produk B membutuhkan 20 kg bahan mentah dan 24 jam waktu kerja mesin. Bahan mentah yang tersedia 75 kg dan waktu kerja mesin 72 jam. Buatlah model matematikanya. Sebenarnya kita bisa buat ke dalam bentuk tabel, ya kan? Ke dalam bentuk tabel juga bisa. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Kalau kita buat ke dalam bentuk tabel, ya seperti ini ya. Nah, tapi kalaupun tidak bisa kita buatkan dalam bentuk misalnya seperti ini. Kan di sini ada produk A, ada produk B ya. Kita misalkan produk A itu adalah misalnya X. Kemudian produk B itu kita misalkan adalah Y gitu ya. Jadi gini, nanti kalau untuk yang bahan mentah ya dengan bahan mentah, kemudian persediaannya bahan mentah juga gitu loh. Jadi yang bahan mentah nih kita gabungkan jadi satu. Kemudian yang waktu kerja mesin kita gabungkan jadi satu, gitu ya. Jadi untuk produk A kan butuhnya 30 kg bahan mentah. Ya sudah, berarti kita buat 30X. Karena produk A kan X, ditambah. Oke, bahan mentah lagi cari. Oh, ternyata produk B butuh bahan mentahnya 20 kg. Berarti 20Y. Ya kan? Kemudian persediaannya bahan mentahnya 75, berarti kurang dari sama dengan 75. Kenapa kurang dari? Karena persediaannya cuma 75, nggak boleh lebih, kurang boleh gitu. Oke, selanjutnya yang waktu kerja mesin dengan waktu kerja mesin. Jadi kita gabungkan jadi satu. Jadi 18 waktu kerja mesin untuk produk A berarti 18X ditambah dengan waktu kerja mesin untuk produk B itu adalah 24, berarti 24Y. Gitu ya, 24Y. Kemudian waktu kerja mesinnya itu maksimal 72 jam, berarti kurang dari sama dengan 72. 72 boleh, kurang dari boleh, lebih tidak boleh, maka tandanya kurang dari sama dengan. Selanjutnya, kalau begitu kita buat batasnya. Ini batasnya harus tetap ya, X lebih besar daripada 0, Y lebih besar daripada 0, karena biasanya nilai X dan Y itu kan selalu positif ya. Ini kalau tidak ada di option kita harus kecilin menjadi, ya kan? Ini sama-sama kita bagi 5 aja deh. 30 bagi 5 jadinya 6 ya. Berarti 6X ditambah 4Y kurang dari sama dengan nih 75 kalau kita bagi 5 itu adalah, ada yang tahu? 75 kalau dibagi 5 itu adalah 15 ya, pintar. Di sini selanjutnya di sini menjadi 18X tambah 24Y kurang dari sama dengan 72. Ini sama-sama kita bagi, sepertinya sama-sama bagi 6 bisa ya. Jadinya di sini adalah 3X ditambah 24 dibagi 6 itu adalah 4 ya. 4Y kurang dari 72. Kalau kita bagi 6, yuk ada yang tahu berapa? 72 kalau kita bagi 6 itu adalah 12. Oke. Next, selanjutnya kalau untuk batasnya itu nggak ada masalah ya. Jadi model matematika dari soal cerita ini itu adalah 6X tambah 4Y kurang dari sama dengan 15, 3X tambah 4Y kurang dari 12, kemudian X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Oke, good. Jadi kita menentukannya gini, yang bahan mentah dengan bahan mentah, waktu kerja mesin dengan waktu kerja mesin, itu kita buat XY begitu ya. Oke, next, selanjutnya. Nah, di sini pada tanah seluas 25.000 meter persegi dibangun perumahan dengan dua tipe. Ada tipe X luasnya 150 meter persegi, tipe Y luasnya 200 meter persegi. Jumlah rumah yang dibangun tidak lebih dari 140 unit. Model matematika. Oke, kita misalkan. Kan di sini ada dua tipe, ada tipe X dan tipe Y ya. Sudah, berarti tipe X dan tipe Y gitu ya. Ini sudah menjadi X ini. Tapi kalau mau dibuat lagi boleh. Tipe X itu kita misalkan sebagai X, kemudian tipe Y itu kita misalkan menjadi Y. Selanjutnya ya. Selanjutnya kita
buat ke dalam bentuk pertidaksamaan. Kita bisa fokus ke sini, ke jumlah rumah yang dibangun tidak lebih dari 140. Artinya ketika rumah tipe X ditambah rumah tipe Y, kalau dibangun itu tidak boleh lebih daripada 140. Begini. Sehingga pertidaksamaannya X tambah Y kurang dari sama dengan 40. Oke, selanjutnya. Jadi yang itu tadi kita sendirikan. Selanjutnya yang luas dengan luas. Untuk tipe X luasnya kan 150 ya. Berarti 150X kita tambah dengan luas Y itu kan 200 ya. Berarti 200Y. Kemudian tanahnya itu kan luasnya hanya sekitar 25.000 meter persegi. Jadi kurang dari sama dengan 25.000 meter persegi. Tidak boleh lebih. Gitu ya. Kemudian batasnya X itu adalah lebih besar daripada 0 dan Y pun itu lebih besar daripada 0. Jadi batasnya biasanya begini bentuknya ya. Nah, tapi kalau di atas ini kan nggak ada ya, harus kita kecilin dulu yang ini. Yang di tengah ini kita kecilin dulu. 150X ditambah 200. Itu kurang dari 25.000. Sama-sama kita bagi dengan 50 ya. Kalau sama-sama kita bagi dengan 50, berarti ini adalah 3X, kemudian ditambah dengan 4Y, kemudian kurang dari sama dengan, sini ya, 25.000, kalau dibagi 50 itu adalah 500. Sehingga kalau kita cek jawabannya di sini, X tambah Y kurang dari 140, 3X tambah 4Y kurang dari 500, X lebih besar daripada 0, Y lebih besar daripada 0. Ya kan? Sehingga di sini jawaban yang benar itu adalah yang D. X tambah Y, ini saya kasih warna merah ya. X tambah Y kurang dari 140, 3X tambah 4Y kurang dari 500, X lebih besar 0, Y lebih besar 0. Gitu ya. Jadi cukup mudah caranya untuk menentukan model matematikanya. Selanjutnya ini soal terakhir ya, kita perhatikan. Seorang pedagang buah mempunyai tempat yang cukup untuk menyimpan 40 kg buah. Ya. Jeruk dibeli dengan harganya 12.000 per kilogram dan jambu dibeli dengan harga 10.000 per kilogram. Pedagang tersebut mempunyai modalnya 450 untuk membeli X kilogram jeruk dan Y kilogram jambu. Model matematikanya adalah, oke. Jadi kita nanti fokus ke gini ya, jumlah buah itu kita sendirikan, harga kita sendirikan. Oke, tapi kita misalkan dulu, di situ ada apa aja ya? Di situ ada jeruk dan jambu ya. Kita misalkan jeruk itu adalah X, kemudian kita misalkan jambu itu adalah Y. Oke. Selanjutnya kita mau buat di sini. Ya. Cek dulu ya, sebentar. Ya. Kemudian kita misalkan di sini kan ada kata-katanya gini, seorang pedagang buah mempunyai tempat yang cukup untuk menyimpan 40 kg. Artinya ketika jeruk dan jambu itu totalnya yang disimpan itu hanya 40, sehingga X kalau ditambah Y itu harus kurang dari sama dengan 40, nggak boleh lebih karena batasnya cuma 40 dia punya tempat. Oke ya, selanjutnya harga. Kan tadi jumlah sudah ya kan, sekarang kita masuk ke harga. Jeruk harganya 12.000 per kilo. Oke, kita buat 12.000 X. Ditambah dengan jambu 10.000 per kilo, berarti 10.000 Y. Kemudian modalnya cuma 450, artinya dia beli jambu dan dia beli jeruk tadi tidak boleh lebih daripada 450.000 karena modal dia cuma segitu. Oke. Selanjutnya batasnya itu masih tetap sama, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Gini ya. Nah, tapi kan di option ini tidak ada, ya kan? Di option itu tidak ada. Maka kita harus kecilkan salah satunya. Yang di tengah ini kita kecilkan. Ini menjadi. Jadi 12.000, 10.000 dengan 450 itu sama-sama kita bagi dengan 2.000. Jadi 12.000 kalau kita bagi 2.000, oh sorry. Iya, kita bagi 2.000 kan? Kalau kita bagi 2.000 itu adalah 6 jadinya ya. Berarti di sini 6X ditambah 10.000 kalau kita bagi 2.000 itu adalah 5Y. Kemudian nilainya kurang dari sama dengan 450.000 ya kan? Kalau kita bagi dengan 2.000
itu hasilnya adalah 225, ya kan? 225. Selanjutnya kita harus menentukan hasilnya. X tambah Y kurang dari 40, 6X tambah 5Y kurang dari 225, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Sepertinya itu mirip seperti yang C, ya kan? X tambah Y kurang dari 40, 6X tambah 5Y kurang dari 225, X lebih besar 0, Y lebih besar 0. Jadi, untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang C. Jadi begitu cara menentukannya. Jadi yang jumlah dengan jumlah, yang harga dengan harga kita satukan, kemudian nanti yang luas dengan luas, kemudian yang bahan mentah dengan bahan mentah disatukan, waktu dengan waktu disatukan. Begitupun yang ini tadi, ya kan? Jadi yang urea dengan urea itu disatukan. Kan ureanya 300, urea yang ini 600, berarti 300 tambah 600. Kemudian total ureanya berapa? 18 kg atau 18.000 gram, gitu ya. ZA dengan ZA dan seterusnya. Oke? Cukup pertemuan kita untuk materi membuat model matematika dari soal program linear. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa terus belajar, jangan lupa terus berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.